saya sebagai guru pendidikan agama Islam yang akan mengajari peserta didik saya mengenai sholat, zakat, haji, para rasul dan tugas-tugasnya. Di sini saya akan meliputi komponen pembelajaran mulai dari model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan terakhir taktik pembelajaran. Stay tune! Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Ada yang gak masuk? Ini habis bu. Habis kenapa mau masuk dari sini kemarin? Selain habis siapa lagi? Tono. Tono apa keterangannya? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita melafalkan lafaz berkala. Jadi anak-anak ibu, kemarin kan ibu telah menjelaskan bahwasanya setiap sebuah sekali kita ada pengulangan materi. Nah, minggu pertama kemarin kita akan belajar mulai sholat, zakat. Minggu kedua kemarin kan bisa para nabi dan sudah penghitungannya. Nah, minggu ketiga juga. Minggu keempat kita belajar mengenai puasa. Nah, setiap sebulan sekali ibu mengulang pelajaran kita agar anak-anak paham dan melaksanakan apa materi yang ibu jelaskan. Ada yang masih ingat apa saja materi yang ibu jelaskan kemarin, minggu kemarin? Kira-kira malam tadi ada yang belajar belum? Mengenai sholat, zakat. Apa sholat itu, Iman? Berapa sholat wajib? Zakat? Ada yang tahu apa itu zakat? Apa itu zakat? Ya, betul, kita masuk ke kalimat. Nah,
Model pembelajaran ialah kerangka paling besar yang membungkus semua aspek pembelajaran mulai dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan model cooperative learning, di mana terlihat jelas bahwa telah dibagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok berisi 6 orang, lalu mendiskusikan materi yang telah saya berikan. Setelah didiskusikan, mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kelompok tersebut. Pendekatan pembelajaran ialah sudut pandang dalam proses pembelajaran. Di sini pendekatan pembelajarannya lebih memfokuskan kepada peserta didik, yaitu student center, di mana siswa banyak bekerja. 75% sampai dengan 80% lebih banyak dikerjakan atau dilakukan oleh peserta didik. Strategi pembelajaran yaitu rencana atau aktivitas untuk membuat rancangan pembelajaran sehingga tercapai tujuan dari pembelajaran. Nah, strategi yang saya gunakan di sini yaitu prediction guide atau tebak pelajaran. Nantinya saya akan membagi kelompok, lalu saya akan memberi materi, mereka mengerjakan, lalu mengumpulkan kembali materinya, maju per kelompok, saya menanyakan soal yang saya berikan dan mereka menjawab. Siapa yang keduluan mengambil spidol, maka kelompoknya boleh menjawab. Namun kalau yang kalah boleh mundur ke belakang, yang menang maju ke depan. Jadi bergiliran, setiap peserta didik mendapatkan gilirannya masing-masing. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi. Metode pembelajaran ceramah saya gunakan pada saat saya menjelaskan materi yang akan diajarkan menggunakan metode ceramah. Tanya jawab pada saat saya menanyakan kepada peserta didik mengenai apa itu sholat, langsung dijawab oleh peserta didik. Dan metode diskusi di mana bersama-sama mendiskusikan para nabi dan tugas-tugas yang diembannya, berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan setiap tahunnya.
pembelajaran. Teknik pembelajaran ialah cara implementasi metode, bagaimana cara guru membagi kelompok. Nah, di sini saya membagi kelompok dengan menyuruh peserta didik membuat lingkaran berputar sambil menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Nah, pas hap-hap ditangkap, instruksi dari saya menangkap orang 5. Jadi setiap hap-hap 5 ditangkap, peserta didik menangkap 5 orang. Nah, di sini membagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok berisi 6 orang. Taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran ialah gaya seorang guru untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik. Di mana di sini saya menggunakan ice breaking berupa semangat oke untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik, dan candaan di akhir pembelajaran agar peserta didik merasa senang dan tidak bosan, di mana kata-kata ice breaking yang seru dan bikin baper. Selesai sudah materi yang dapat sampaikan hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pengaduan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.